Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala Dhuhrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'daladzi amilul la'alahum yarji'un. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jemaah rahimakumullah, mari kita bersama memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memposisi sebagai hamba yang fakir, sadar atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Demaukannya nyuwun ilmu tauhid, ilmu yang membuka jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak, ilmu yang menjadikan sadar sebagai hamba, ilmu yang menjadikan hidup di dalam makna nilai-nilai kehidupan, sehingga yang kita jalani tidak hanya berhenti pada ya'lam ala tuhir, tidak hanya pengetahuan mengenai hal ikhwal perihal material, akan tetapi hal-hal kehidupan berdunia ini adalah dalam satu orientasi keselamatan, dapat menyatakan selamat kembali kepadanya jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis masa pakainya. Ilmu yang menjadikan fakta di dalam rasa bahwa tanpa dengan dia nyata manusia tidak ada apa-apa dan tidak ada apa-apanya, sehingga satu keniscayaan dalam berbuat, membuat lakon pitukon dalam satu proses penghambaan menuju kepada dia, sehingga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sehingga menyembah, menembah, bersujud, berproses dalam kehidupan dunia ini adalah senyatanya yakin atas keberadaan dia hadir di dalam rasa hati. Jemaah rahimakumullah, kedua salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yamlikul ladzi yad'una min duni syafa'ah ila man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, bahwa kehidupan seseorang walayamliku tidak dalam satu cakupan, dalam satu koridor genggaman arahan. Kehidupan dunia yang dijalani ini dalam fadl dan rahmat Allah, karena tanpa syafaat Rasulullah. Saat kehidupan ini dalam orientasi dan genggaman, orientasi nafsu untuk nafsu, dalam orientasi sesungguhnya kemuliaan, keagungan, keluhuran, kesucian, kemurnian itu adalah hal-hal yang bersifat ruhiyah. Manusia ini sesungguhnya adalah makhluk ruhiyah. Artinya bahwa tanpa ruh dari dia, tanpa nafaktu, tanpa tiupan ruh dari Allah,
Nyata manusia hanya seonggok daging yang tidak bisa bergerak, dimandikan diam, dibuang diam, dipendem diam, disolati juga diam, dibungkus diam, dibakar diam, dibuang di laut diam, tidak diapa-apakan juga diam. Seonggok daging yang tidak bisa apa-apa dan tidak ada apa-apanya, tanpa ada ruh dari tiupan ruh dari Allah, yang tiupan ruh ini kemudian tersebut sebagai fitrah. Fitrah itu milik Allah, fitrah itu dari Allah, fitrah itu bagian atau cuilan dari Allah. Karena ada fitrah Allah lah, maka kita dapat bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa bergerak, bisa berbicara, bisa bekerja, bisa makan, bisa minum. Itu hanya karena ada ruh dari Allah. Jika ruh ini diambil, maka jasad ini busuk, sehingga sudah semutlak untuk dipendem. Sebab nek ora dipendem bosok, memberikan bau yang tentu tidak sedap sama sekali. Walaupun seseorang cintanya hebat kepada seseorang yang sangat dicintai, saat mati pasti harus dipendem, harus, atau mungkin ada yang memahami harus dibakar, ada yang memahami dilarung, ada yang memahami dibuang, dan seterusnya dan sebagainya. Kehidupan adalah imtihan, kehidupan ini adalah ujian. Apapun, sebagai siapapun, menjadi apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, sesungguhnya kehidupan ini adalah ujian. Allah menciptakan insan manusia min nutfah, dari air yang hina, dari pancaran air yang hina, dari air, dari tanah, dari sol-sol, dari lempung. Sangat min nutfah amsasin nabtalihi, sesungguhnya kehidupannya di dunia ini untuk diuji. Karena derajat hamba maka diuji, supaya dapat menyatakan kembali kepada Dia jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis. Apakah lulus dengan menyatakan selamat kembali kepadanya, atau tidak lulus, yakni tersesat dalam pengertian karena tidak pulang kembali kepadanya, tidak mengetahui pintu pulangnya, atau pintu pulangnya tertutup karena perilaku-perilaku yang dalam kendali nafsu, ego, keakuan, maunya sendiri. Memang sudah seharusnya kita cinta kepada sesama dimulai dari cinta terhadap diri sendiri, tapi memahami cinta kepada diri. Kalau kamu cinta kepada diri, orang yang ego, orang yang sombong, orang yang arogan, apalagi orang yang mudah iri, dengki, sraigu, mediku, mengsun, itu adalah orang-orang yang justru mengira bahwa dia cinta kepada dirinya, tapi sesungguhnya itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah membunuh dirinya. Sesungguhnya dia adalah tidak cinta kepada dirinya. Orang yang cinta kepada diri, sayang kepada dirinya, maka orientasi hidup dan kehidupannya adalah diri yang berada di dalam anfus, diri yang berada di dalam jiwa, diri yang hakikiyah, diri yang bersifat abadiah, bukan diri yang bersifat sementara, bukan diri yang hanya bersifat sesaat, bukan diri yang hanya bergelut kepada kesenangan dan kegembiraan semata-mata, akan tapi diri yang bersifat abadi, diri yang bersifat perennial, diri yang bersifat nakiroh, maka akan menjadi satu diri yang hakiki, diri yang sejati. Maka akan membebaskan dirinya dari perilaku-perilaku syuk, dari perilaku nafsu, perilaku-perilaku yang dalam kungkungan dan kendali jasad, kendali-kendali daging.
menyatakan ini hada ummatukum ummatan wahidah, menyatakan ini adalah umat yang satu, kesadaran dari diri yang satu menuju kepada yang maha satu. Itu adalah diri yang berada di dalam jiwa, sehingga perilaku tatanan lahir memberikan satu gambaran, memberikan satu perwujudan atas kesadaran diri yang berada di dalam. Itu adalah anfus, ada jiwa, penggerak dan penyemangatnya itu adalah diri yang berada di dalam jiwa, tujuan kembali kepada Tuhan. Maka Innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'adzil qurba wa yanha 'anil fasya' wal munkar wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun. Kita mewajibkan karena ada satu perintah, mewajibkan kepada diri kita karena ada satu dawuh bahwa sungguh bahwa Allah itu ya'muru, memerintah kepada setiap dari diri dari insan kita ini untuk dalam perilaku dan berlaku dengan menggunakan bak majrur, dengan menggunakan perilaku watak dan sifat adil, sifat adil bil adli wal ihsan, dan kesadaran bahwa tanpa dengan dia nyata manusia nggak ada apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Wal ihsan, ihsan itu melebur, menyatu. Jawanya mengatakan bahwa manunggaling kawula Gusti, ada dua perspektif dalam pemahaman manunggaling kawula Gusti, sehingga yang dapat disentuh dan dapat dibicarakan manunggaling kawula Gusti itu adalah perihal satu perilaku, mungkin pemerintahan, mungkin organisasi, terkait dengan bahwa bukan masalah bapak atas, bapak buah atau anak buah, bukan masalah buah ki apa. Pada saat kita berbicara adil dan makmur, itu tangeh lamun itu bahasa Jawa, bahasane Indonesia tidak mungkin kan gitu, bohong, nothing. Tidak mungkin bahwa akan terjadi yang disebut dengan adil dan makmur saat tidak mengetahui hakikat adil dan makmur, tidak mengetahui esensi adil dan makmur. Kalau kita melihat rumusan di dalam Pancasila, ungkapan bahwa unsur wasbang sebagai contoh, ya kalau saya diminta ngisi wasbang ya saya mengikuti alur yang ada. Kalau masuk ke wilayah hakikat kan mereka kan bingung, sehingga pada saat berbicara isi itu adalah perihal masukan-masukan atau isu yang beredar di masyarakat dan sebagainya, itu dikatakan sebagai isi, katakan sebagai contoh kan begitu. Akan tetapi sesungguhnya pada saat kita berbicara tentang esensi, isi itu sesuatu yang berada di dalam wadah. Saat wadahnya itu kosong, maka yang dikatakan hakikat itu isinya ya perihal wadah, perihal indahnya wadah, menghayati wadah yang sebenarnya juga masih bersifat lahiriah, masih bersifat wadah. Manunggaling kawula Gusti itu adalah menyatunya pimpinan dan rakyatnya. Itu beberapa pendapat yang berbicara tentang manajemen kolbu, atau mungkin berbicara perihal saat kajian-kajian mereka mengungkap tentang manunggaling kawula Gusti. Banyak subjek-subjek yang saya nggak mungkin mengungkap, nggak nyaman. Nah itu nggak ada salah, tapi kemudian pada saat ada yang menyalahfahami bahwa manunggaling kawula Gusti itu sesuatu yang tidak mungkin,
Apa mungkin bahwa Tuhan itu berada di dalam diri manusia sehingga setiap manusia itu adalah Tuhan? Sehingga berpikir itu sesuatu yang mustahil. Bahkan jika ada yang memahami manunggaling kawula Gusti, itu adalah bid'ah, nggak ada ajarannya, nggak ada dawuhnya, nggak ada firmannya, nggak ada Qur'annya, nggak ada di kitab. Itu adalah ajaran Jawa, itu adalah Hindu, itu adalah Buddha. Semua memahami begitu. Padahal di Quran saembrek sering diucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ula diunekne ta. Cangkem bendina lak ya muni ta. Bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya kuat Allah. Itulah bedino dadi unen-unen ta. Duduk kowe sing obah, duduk kowe sing bandem, duduk kowe sing ngomong, duduk kowe sing ndelok. Jika karena sesungguhnya Allah piyambak yang balang, Allah sendiri yang melihat, kan gitu. Dikatakan sebagai kecelakaan, dosa itu kita dapat melihat itu karena ada ruh dari Allah, ruh milik Allah. Dikatakan celaka atau dosa saat bisa berbuat, melihat, mendengar, bisa berpikir, itu diaku sebagai bisanya, diaku sebagai pinternya, diaku sebagai cerdasnya, milik dia. Kemudian digunakan untuk pamer, untuk riak. Jadi latar belakang pamer, riak, sum'ah itu enek sebabnya. Dikatakan itu dosa enek sebabnya. Sebab ruh itu adalah milik Allah. Daya kuat ini daya kuatnya Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa ada daya kuat dari Tuhan yang berupa fitrah, cubilan, yang asal fitrah itu dari Allah. Itu sesuatu yang muskil, mustahil pada saat tanpa dengan dia. Menjadikan dosa karena diaku, tidak sekedar tidak disadari, tapi tidak diaku. Karena untuk menyadarinya harus berilmu, harus ya'lamuna, harus berilmu. Untuk berilmu harus meminta. Maka kalimat bahwa man laisa seh, sak hebat-hebate menungso di dunya ulama, kitab Qur'ane enggak terima apal ning mahami ora mung 30 juz, nek perlu 1000 juz sekalipun. Pada saat mengenai tauhid, mengenai alimul ghaibi wasyahadati, mengenai ilmu yang menunjukkan keberadaan dia, harus mencari guru. Semua ulama besar berpendapat demikian. Pendapat dan Al-Ghazali, Al-Ja'far pada saat berbicara tentang man laisa seh, sehebat-hebatnya manusia harus memiliki guru perihal tauhid, perihal menunjukkan keberadaan dia. Dan siapa tidak memiliki guru yang membuka hakikat, yang menunjukkan keberadaan dia, maka gurunya adalah setan. The second mungkin iblis, kan begitu ayatnya. Maka itu manunggaling kawula Gusti yang sering disalahpahami. Sering disalahpahami. Pernah saya memberikan contoh bahwa kita dapat menghilangkan haus itu karena kita meminum air. Air ini diambil dari sumur atau dari sumber. Bukan berarti bahwa kita meminum air yang dari sumber kemudian kamu disebut sumur.
bukan berarti kamu dimanapun disebut sebagai telaga, bukan berarti kamu disebut sebagai laut, walaupun air itu diambil dari laut yang dimasukkan ke gelas. Seperti halnya dibuat memudahkan satu pemahaman bahwa tidak ada daya kuatnya Allah karena ada fitrah Allah yang berada di dalam diri. Maka ini ya'muru bil adil, berlaku dengan adil, wal ihsan, ihsan melebur kesadaran karena ada kehadiran dia, sehingga keluarnya masuknya nafas itu ada kehadiran. Wa ita'il kurba, dan mencermati perilaku-perilaku kerabat, perilaku-perilaku kekeluargaan. Wa ita'i dzil qurba, perilaku sifat dan watak-watak membangun kekeluargaan, kebersamaan dalam kehidupan tatanan lahir, tatanan syariat. Karena intinya tatanan lahir atau tatanan syariat itu adalah orang yang disebut penegak kehidupan, penegak agama. Itu adalah wala tatafarraqu, an dengan sebenarnya an itu menyatakan, bukan ucapan, bukan ombluk. An akimudin, memiliki metode sistem cara dalam satu aksi. Perilaku an akimudin adalah tidak berpecah belah, seneng ngalah, mensupport, mendorong. Itu adalah perilaku-perilaku penegak agama, bukan yang perilaku-perilaku yang mendahulukan, maunya sih tegas akan tetapi justru ekstrem dan radikal. Maka dzil qurba wa yanhal fasya' wal munkar, dan memiliki perilaku terhadap mencegah utamanya kepada diri sendiri untuk dari perilaku-perilaku fasya', perilaku-perilaku yang tidak mengenal, perilaku-perilaku yang tidak memiliki sistem, perilaku yang tidak mengetahui tujuan, perilaku yang tidak mengarah dan tidak terbimbing. Itu disebut perilaku fasya'. Kemudian diterjemahkan simple, keji niki piye. Jadi innallaha ya'muru bil adli wa ihsan, itu adalah perilaku-perilaku karena perilaku tidak mengenal, perilaku yang ora roh tujuan, ora roh sisteme, ora roh metodenya. Maka tetap kadang dibutuhkan wawasan. Wal mungkar, perilaku yang tertutup, perilaku yang jumut, perilaku yang kaku, perilaku yang didasarkan nenek moyang, perilaku yang didasarkan hebatnya mbae, hebatnya keluargane, hebatnya keturunan. Itu adalah perilaku-perilaku fasya' wal mungkar. Kendala terbesar seseorang masuk kepada kebenaran al-haq itu adalah fasya' wal mungkar. Maka muskil orang yang sholat tidak mencegah fasya' wal mungkar, itu muskil seharusnya. Karena orang yang sholat itu sadar sebagai hamba. Orang yang sholat itu yang nyambung pada saat. Jadi orang yang sholat itu bangun kebersamaan, kekeluargaan. Orang yang sholat karena ada kehadiran dia. Kalau perilakunya merusak, pasti kehadirannya adalah semu atau bohong, hoaks terbesar. Pada saat mengatakan bahwa sholat tapi perilakunya adalah dalam perilaku fasya' wal mungkar, nggak rasional, nggak masuk akal, jumut, kaku, beku, kultus kelompok, kultus golongan, kultus partai, kultus keturunan, kultus golongan, kultus suku bangsa, kultus akademik, kultus hebat. Itu adalah perilaku fasya' wal mungkar. Mereka yang tidak sadar bahwa gerak-gerik, obah-osik itu karena ada diri Tuhan, sehingga orientasi seharusnya menuju kepada dia.
Maka saat orientasi kehidupan atau tujuan itu adalah untuk materi, singgungannya hanya untuk dunia, itu hanya laibun, itu ada permainan, ojo digawe serius. Tapi pada saat berkaitan dengan keselamatan al-haq min rabbik, maka bersungguh-sungguhlah. Maka supaya tidak merupakan permainan, hubung kaitkan dengan kebenaran al-haq min rabbik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, orientasinya saat bukan karena al-haq min rabbik, itu hanya permainan. Tapi yang perlu diingat pada saat kita memasukkan satu orientasi demi al-haq, demi kebenaran, pada saat menunjukkan mengarah kepada perpecahan, tidak rukun, maka itu adalah kembali permainan. Ojo disirusi nganti tukaran, tidak masuk akal atau berlaku fahsya saat kita melakukan sesuatu kemudian berasumsi karena itu adalah dawuh guru, maka kowe kudu manut, nek gak tak delep nih belumbang. Itu bohong kan gitu. Orientasinya bukan kehidupan kepamungan, keorganisasian dawuh guru, keorganisasian kerisalahan, risalah kerasulan, itu tetap berpedoman pada tatanan lahir wala tatafarraqu, tidak berpecah belah dalam memakmurkan bumi Allah, dalam melakukan tata kelola kehidupan. Mengetahui pemilah antara perilaku lahir dan perilaku batin. Itu namanya ihsan, melebur manunggaling kawula Gusti secara tatanan lahir, syariat dalam kehidupan dengan komunikatif dan musyawarohan. Manunggaling kawula Gusti dalam kesadaran kehidupan beragama, tepatnya kehidupan berdunia, itu adalah apapun sadar manunggaling kawula Gusti ada kehadiran Dia dijaga dalam keluar masuknya nafas, apalagi saat nafas masuk, sehingga ada taroki, ada tanazul. Dari kesadaran ada kehadiran Dia. Ini untuk membangun sistem berpikirnya, metode kehidupannya, mekanisme atau teknis pelaksanaannya. Jika pada saat nafas diambil, dikaitkan, dimasukkan ke dalam otak, memiliki satu sistem, metode dan mekanisasi ilahiyah, rububiyah. Wa ita'idhi qurbah wa yanhal fasya'ul munkar wal baghi, perilaku-perilaku yang merusak, perilaku-perilaku yang tidak sadar untuk selalu waspada, maka menjadilah terus-menerus menjadi orang-orang yang tadzakkarun, orang-orang yang selalu ada kehadiran Dia di dalam hati. Ya kalau kita ya zikir, pangestu guru, kalau di kita kan begitu. Saat kita memahami bahwa pasti ada seseorang, wa miman kholakna, pasti kami adakan seorang, kami ciptakan kholakna min umat, dari di antara umat ini adalah seseorang yang berlaku adil karena mengetahui hakikat yang terhubung langsung dengan Tuhan. Harus ada, tapi itu hujahnya bukan perspektif intuitif,
bukan intuisi, tidak dalam prasyarat yang dibuat manusia secara hitung-hitung angka-angka lahiriah. Terserah Gusti Allah siapa yang ditunjuk, iso maca apa ora iso maca apa buta huruf, terserah haknya Gusti Allah. Makanya Nabi Muhammad kan ummi. Sebab saat orientasi kehidupan ini berkaitan ditujukan dunia untuk dunia, nafsu untuk nafsu, itu dikatakan di luar cakupan Tuhan. Walayamlikul ladzi yad'una min dunihi syafa'ah, yang berada di dalam syafaat mereka yang di dalam cakupan, di dalam koridor, di dalam rumah. Siapa ini? Orang yang telah berlaku, telah menyatakan, melihat dalam kepastian al-haq, keberadaan hakikat, dan ini wahum ya'lamun, dan ini harus diilmukan. Berulangnya sejarah terus menerus, berulang dan berulang, terus diulang, berulang, diulang, berulang, diulang, berulang, terus sejak Nabi Adam terus berulang. Karena kultus kelompok, kultus golongan, kalau dia bukan bagian dari keluarga atau kelompok, dia akan kultus kelompok, kultus golongan, kultus partai. Terus menerus, gak ada habisnya. Kejadian itu mengulang. Zaman Nabi Adam gak percaya kepada Nabi Adam, di zamannya terus berulang, sehingga perjuangannya terjadi jihadun nafsi yang hebat, bahkan sampai perang berdarah-darah. Nabi Muhammad sedo Islam peperangan berdarah-darah sampai dilegalkan supaya itu adalah bernilai wajar. Kemudian dikatakan bahwa pecah itu adalah sunatullah. Enggak, itu sunatus setan. Tapi ini kemudian saking selalu terjadi, itu akhirnya dilegalkan supaya bertempat di gini pecah ki aman. Jadi perpecahan itu adalah, perpecahan itu hasanah. Ya hasanah itu beragam untuk membangun kebersamaan. Nek pecah, lo-loan, kritik, itu bukan sunatullah, itu sunatul iblis. Itu sunai iblis. Telah jelas tampak bahwa kerusakan bari wal bahr, di darat dan di laut, itu karena perbuatan manusia. Kan itu kan selalu terulang dan terulang. Kultus. Kemudian saat Nabi Muhammad, terus kemudian ada pengikut bla 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 bla, sampai 12 imam berhenti, enggak dihentikan, nggak ada pelanjut, terus begitu. Nanti kelompok keluarga di titik tertentu, jika keberadaan ilmu yang ngasto di suatu tempat mungkin 3 periode atau bahkan mungkin 1 periode, kemudian anak turunnya bangga, itu dikira ilmu yang baik. Selalu begitu, terulang lagi. Itu ilmu yang baik, lali ilmu kekaguman Gusti Allah. Yang bersangkutan pun tidak pernah mengatakan ilmuku, kan nggak pernah. Pasti mengungkap sak gede-gede dosa, sak gede-gede murtad, nek wani ngaku mlebu jahanam dhisik dhewe ora trimo fasik, ora trimo munafik, ora trimo kafir, hancur luluh lantak saat berani ngaku. Karena mau sak trimo nglakoni dawuh gurune, tidak akan pernah membentuk di nggone anake, putrane, ponakane,
ki ilmune mbahmu gawanen nenek wong sing jone ilmu lewat kowe nek gak gelem antem ana renek ngono kuwi. Kebanggaan yang mencelakakan pada saat kita